Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik silakan bisa diisi bangku yang di depan dulu biar kelihatannya rapi. Ya Bapak. Dirapikan juga ya sekalian. Rapikan aja Pak kalau bisa ya. Bapak aja yang rapi. Anak muridnya kurang. Ya sebelum memulai silakan siapa ketua kelasnya pimpin doa dulu. Barokahnya ya kita anak-anaknya di sini. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka Sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tu'addu hajatan wa qadiyatan bi furu'ihim ila yaumiddin wa antum subhana wa ta'ala alayna wa ta'ala wa ta'ala wa yaghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Oke, terima kasih. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya mau bertanya dulu ke adik-adik semua. Materi kita pada minggu lalu itu apa? Ada yang masih ingat? Kerjasama internasional. Ada yang tahu apa itu kerjasama internasional? Kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara, bisa dua atau contohnya kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, dan yang ekspor barat. Ya, bagus sekali. Ayo, yang laki kerjasama internasional itu? Cuma itu saja. Ya, semuanya itu benar ya. Di pagi hari ini kita akan memasuki tentang perdagangan internasional. Ada yang tahu perdagangan internasional itu apa? Sebelum Bapak kasih tahu. Ekspor impor. Ayo. Saya Pak. Ayo Pak. Perdagangan yang dilakukan oleh negara satu dengan negara yang lain di penjuru dunia. Ya betul. Oke. Lanjut. Di perdagangan internasional ini kita akan mempelajari cukup banyak ya pembahasan. Yang pertama itu pengertian perdagangan internasional. Kan barusan sudah sudah kalian jawab ya apa itu perdagangan internasional. Terus yang kedua, manfaat perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, faktornya, faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan internasional. Terus yang keempat, itu kan sudah bisa dibaca ya. Tindakan perdagangan internasional, terus dan yang terakhir alat pembayaran. Oke, next. Nah, ini dia pengertian perdagangan internasional. Seperti yang kalian sudah baca tadi ya. Silakan ketua kelas, artinya bisa bantu saya untuk membaca apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas dagang yang dilakukan oleh antar suatu negara dengan negara lain. Ini melibatkan kegiatan ekspor dan impor serta
transaksi bisnis antara pihak-pihak dari lebih satu negara. Ya, kalian tahu maksudnya itu apa? Seperti yang kita sama-sama tahu bahwa di setiap negara itu tidak dapat hidup sendiri. Setiap negara itu juga cenderung untuk mengkhususkan diri dalam produksi komoditas yang dapat mereka hasilkan dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Jadi perdagangan internasional ini juga sangat penting bagi suatu negara. Karena apabila tidak ada perdagangan internasional, mungkin tidak terpenuhinya kebutuhan di suatu negara tersebut. Oke, next. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama itu memperoleh devisa. Ada yang tahu apa yang dimaksud itu? Memperoleh devisa. Ya, seperti kita tahu bahwa devisa itu adalah alat pembayaran. Suatu alat pembayaran. Yang dimana yang dijelaskan itu memperoleh devisa yang dimaksud ialah jika kita mengekspor suatu komoditas, kita mendapat mata uang asing. Mata uang asingnya itu seperti dolar Amerika, terus kemudian ringgit yang di Malaysia, terus ataupun banyak jenis mata uang lainnya. Nah, kemudian mata uang asing itu bisa disebut dengan devisa. Kemudian devisa itu dapat juga digunakan untuk mengimpor barang modal dan sebagai konsumsi. Kemudian yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Ada yang tahu itu? Memperluas kesempatan kerja. Perdagangan internasional terutama kegiatan di bagian ekspor. Di kesempatan kerja ini lebih menekankan pada kegiatan ekspor. Maksudnya itu memberi kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja. Coba adik-adik semua bayangkan, jika tidak adanya ekspor, maka coba kalian semua bayangkan, apakah yang terjadi jika barang tambang, contohnya itu barang tambang, hasil pertanian, perkebunan, dan kerajinan banyak lainnya, jika tidak adanya ekspor. Bisa kalian bayangkan kalau tidak adanya ekspor di kesempatan kerja ini, maka tentu banyak orang yang bekerja di sektor-sektor seperti tambang, itu pertanian, perkebunan pasti banyak menganggur karena tidak adanya pengiriman. Terus kemudian yang kedua, menstabilkan harga-harga. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Maksudnya itu jika harga suatu jenis barang dalam negeri itu mahal dan jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, maka barang tersebut harus diimpor. Nah, jadi menstabilkan harga ini lebih menekankan pada impor. Dengan adanya impor, harga barang jenis tersebut akan stabil dan permintaan pun dapat terpenuhi. Jadi saat mengimpor, seperti kemarin beras kan, beras kemarin cukup mahal dan langka kan, jadi harus diimpor untuk menstabilkan harga-harga. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan internasional ini,
Penduduk juga dapat membeli barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri, atau barang tersebut belum sebaik produk-produk di luar negeri. Kemudian pada perdagangan internasional dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat tersaing di pasar internasional ini. Contohnya di negara Indonesia ini banyak sekali contoh produknya itu seperti televisi, pakaian, sepatu, rapot, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kelima atau yang manfaat yang terakhir yaitu mempercepat alih teknologi. Di sini maksudnya itu untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Oleh karena itu, pihak penjual perlu mengadakan bimbingan atau pelatihan untuk menggunakannya, seperti yang sudah kita bahas pada minggu lalu ya, yaitu perkembangan teknologi. Oke, next. Sini ada faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang pertama kita masuk pada faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama itu perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara itu mungkin berbeda-beda ya. Kemudian jarang juga suatu negara memiliki sumber daya alam yang lengkap untuk memenuhi konsumsi. Kemudian yang kedua selera. Di sini selera masyarakat Indonesia itu juga berbeda-beda. Ada yang tahu nggak? Kita negara Indonesia ini mengekspor buah-buahan seperti apel masih dari mana coba? Malang. Ya, negara kita saja Indonesia ini masih mengekspor buah-buahan seperti apel dari negara Australia. Padahal banyak sekali di daerah Indonesia ini yang memproduksi buah-buahan seperti apel. Contohnya itu produk yang daerah yang besarnya itu ada di Malang, tapi masih saja mengekspor buah-buahan apel karena itu seleranya Indonesia itu karena lebih suka pada buah-buahan apel yang berada dari luar negeri atau Australia. Kemudian yang ketiga penghematan biaya produksi. Di sini pendapatan internasional memungkinkan suatu negara dapat memasarkan hasil produksinya pada banyak negara. Negara tersebut berproduksi dalam jumlah besar sehingga menurunkan biaya produksi. Barang yang diproduksi dalam jumlah berat akan lebih murah daripada barang yang diproduksi dalam jumlah kecil. Kerja apa itu? Oke, faktor pendorong yang terakhir yaitu perbedaan teknologi. Ada negara yang telah mencapai keunggulan dalam memproduksi barang teknologi, barang berteknologi yang maju. Sebagian negara masih belum mampu menerapkan teknologi maju dengan cara yang baik. Negara yang menggunakan teknologi maju dapat menjual barangnya dengan harga murah pada negara yang teknologinya sederhana. Di sini contohnya itu negara yang menggunakan, contohnya itu Indonesia. Indonesia masih saja mengimpor mobil dari Jepang. Karena apa? Karena Jepang telah lebih maju dalam teknologi pembuatan mobil daripada di Indonesia, lebih maju negara Jepang. Kemudian faktor penghambat perdagangan internasional.
Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Ada yang tahu maksudnya itu apa? Ayo, anak-anakku semua. Lanjut Bapak. Itu Pak mungkin karena kan berkaitan dengan negara lain ya, jadi tidak amannya suatu negara karena banyak negara-negara lain yang keluar masuk yang bisa membuat negara kita itu kayak kebobolan atau hal lain. Ya, betul sekali. Di sini tidak amannya suatu negara. Misalnya itu, jika suatu negara tidak aman, maka para pedagangnya beralih ke negara lain yang lebih aman. Nah, ini juga menjadi faktor keamanan yang mempengaruhi para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan untuk menentukan harga valuta asing. Kemudian kesulitan tersebut berdampak pula terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Oke, lanjut, kita masuk pada kebijakan perdagangan internasional. Yang baru datang bisa bantu saya membaca kebijakan. Ya, satu dulu soalnya kebijakan di bidang impor. Kebijakan di bidang impor. Yang pertama ada kuota. Kuota merupakan jumlah yang ditetapkan untuk suatu kegiatan dalam suatu masa atau suatu waktu tertentu. Jadi kuota impor adalah total jumlah barang yang diimpor dalam masa tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada tarif. Pemerintah menetapkan kebijakan tarif dengan pengenaan tarif ini. Oke, yang pertama itu kuota. Kuota merupakan jumlah yang ditetapkan untuk suatu kegiatan dalam satu masa atau suatu waktu tertentu. Jadi kuota dalam impor adalah total jumlah barang yang dapat diimpor dalam masa tertentu. Jumlah itu diperkirakan tidak akan mengganggu industri dalam negeri. Ketika diberlakukan perdagangan bebas, maka kuota tidak dapat dipakai lagi karena dapat menghambat perdagangan internasional. Oke, yang kedua, silakan dibaca. Jadi yang kebijakan di bidang impor yang kedua itu ada tarif. Nah, pemerintah menerapkan kebijakan tarif dengan pengenaan tarif ini. Barang impor menjadi mahal sehingga barang sejenis yang diproduksi di dalam negeri akan memiliki daya saing dan dibeli konsumen. Kemudian lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada subsidi. Nah, karena ada perbedaan harga antara barang impor dan barang luar negeri, ada kemungkinan harga barang impor lebih murah daripada harga barang produksi dalam negeri. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dapat memberikan subsidi sehingga harga barang dalam negeri menjadi murah. Oke, lanjut saja. Terus yang terakhir, larangan impor. Larangan impor. Nah, yang terakhir dari kebijakan di bidang impor itu adalah larangan impor, di mana dengan berbagai alasan ada barang tertentu yang dilarang. Ya, contohnya itu misalnya barang-barang yang berbahaya untuk masyarakat. Larangan impor bisa jadi dilakukan untuk membalas tindakan negara lain adalah terlebih dahulu melarang impor barang suatu negara. Lanjut, kita masuk pada kebijakan di bidang ekspor. Silakan kortinya, bantu saya. Kebijakan di bidang ekspor. Kebijakan di bidang ekspor. Yang pertama,
eliminasi harga. Eliminasi harga adalah suatu proses tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda dengan tujuh negara lainnya. Kemudian yang kedua, pemberian premi. Ketiga, dumping. Yang keempat, politik dagang bebas. Sudah jelas kan apa itu? Ya. Oke, materi yang terakhir silakan. Kita lanjut ke yang selesai ya. Soalnya kalian semua pada belum sarapan. Ya, Bapak. Buat sini Bapak. Beliin aja Pak. Nah, dalam melakukan hubungan ekspor dan impor, tentu saja pihak-pihak yang terlihat tidak selalu bisa menggunakan mata uang negaranya masing-masing. Misalnya, jika Indonesia membeli barang yang diproduksi oleh Jepang, bisa jadi menggunakan mata uang yen. Namun, kadang-kala bukan yen yang digunakan, melainkan mata uang asing lain seperti dolar, pound sterling, atau euro. Nah, ini dia alat pembayarannya. Yang pertama itu tunai. Tunai pada cara pembayaran ini. Pembeli membayar secara tunai barang yang diimpor. Kemudian kedua, transfer telegratis. Transfer telegratis adalah perintah pembayaran yang dikeluarkan bank di dalam negeri melalui fasilitasi, radiogram, telepon, atau alat komunikasi lainnya. Kemudian yang ketiga, wesel. Wesel adalah surat perintah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tertulis pada surat wesel atau order. Kemudian yang alat pembayaran yang terakhir itu letter of credit. Letter of credit termasuk dalam transaksi wesel. Nah, yang ini berkaitan dengan tadi yang sudah saya jelaskan yaitu wesel. Letter of credit merupakan sebuah surat yang ditandatangani oleh bank yang menyetujui akan membayar wesel yang ditarik oleh eksportir. Ya, mungkin itu saja materi kita pada perdagangan internasional ini. Mungkin adik-adik semua ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Ya, ayo. Jika belum jelas, ayo jangan malu. Berani bukan malu Pak. Itu ada tulisan ijazah belum bertanya saat waktu teman presentasi. Ya, mungkin itu saja ya materi kita pada minggu ini, pada pagi hari ini. Minggu besok kita akan masuk pada materi yang judulnya tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Jangan lupa dipelajari ya, soalnya besok Bapak tanya sebelum melakukan pembelajaran. Iya Pak. Ya, kok kayak sepi banget ya kelas ini. Ya Pak. Ada yang belum masuk? Ada. Banyak. Oke, saya pesan dulu ya. Harapin para Wirda. Alfa. Tia Rohliana. Oke. Jadi yang tidak masuk cuma beberapa orang ya, tidak ada keterangannya. Ya, silakan ketua kelas tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke,
Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.